Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Sore B dengan NIM 282150003 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Supardi MM. Yang pertama yaitu ada pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu kajian ilmu ekonomi yang khususnya untuk mempelajari tentang perilaku konsumen dan sebuah perusahaan dan menentukan harga-harga pasar dan kuantitas dari input, barang serta jasa yang akan diperjualbelikan. Ekonomi mikro juga disebut dengan istilah mikroekonomi yang secara langsung dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan soal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Next, ada tujuan ekonomi mikro. Yang pertama, dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa dan aplikasinya dari sumber yang terbatas, diantaranya banyak penggunaan alternatif. Yang kedua, yaitu dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dapat memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan sebagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Lalu ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Dalam konsep ekonomi ini pasti adanya interaksi di pasar barang. Pasar adalah suatu tempat yang menjadi pertemuan antara transaksi penawaran dan permintaan. Tempat ini kemudian menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara real. Next, yang kedua ada perilaku penjual dan konsumen. Penjual dan konsumen memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal sedangkan konsumen atau pembeli membutuhkan kepuasan optimal, baik dari sisi kualitas maupun harga produk barang dan jasa. Perilaku penjual dan pembeli tersebut bisa dianalisis menggunakan asumsi dan perlu memperhatikan aktivitas ekonominya yang dilakukan secara rasional dan terbuka. Dan yang nomor 3 yaitu ada interaksi pasar faktor produksi. Ruang lingkup ekonomi mikro juga melibatkan interaksi pasar dengan faktor produksi, di mana penjual memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan faktor produksi yang dilakukannya dengan cara menjadi pembeli juga. Sedangkan pembeli atau konsumen kemudian membutuhkan uang untuk bisa terus memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Selanjutnya, yang keempat, ada teori nilai guna. Nilai guna pada teori ekonomi mikro adalah cara untuk mempelajari bagaimana suatu barang bisa menghasilkan manfaat atau kepuasan bagi pembeli atau konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, elastisitas harga, yaitu adalah bentuk analisis yang berguna untuk mempelajari tentang bagaimana harga-harga barang atau jasa tertentu tersebut terbentuk di dalam sebuah pasar. Pembentukan harga ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan di pasar. Next, yang keenam, teori struktur pasar. Teori struktur pasar adalah menjelaskan bentuk penggolongan pasar yang berdasarkan pada suatu jumlah perusahaan yang ada, karakteristik dan jenis-jenis produk. Dalam teori ini juga membahas tentang aspek kemudahan bagi perusahaan atau produsen untuk skema keluar masuk suatu pasar. Struktur pasar yang umumnya bersifat non-kompetitif akan terjadi jika perusahaan tidak memiliki kekuatan dan mampu untuk mempengaruhi pada jumlah barang tertentu dan harganya. Sedangkan jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berpengaruh pada jumlah barang tertentu dan harganya, maka struktur pasar menjadi struktur pasar yang kompetitif. Next, yang ketujuh, industri. Dalam teori ekonomi mikro juga membahas tentang bagaimana arus perputaran produk, baik barang dan jasa agar bisa berbentuk di pasar. Teori ini kemudian akan menganalisis barang produksi, produsen, konsumen,
dan distribusi dalam hal yang memungkinkan atau rasional dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Lalu yang ke-8, pasar input. Ruang lingkup pasar input mempelajari tentang bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produksinya dengan biaya yang seminimal mungkin dan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Artinya, dalam ruang lingkup ini membahas proses produk itu sendiri dari awal yang belum memiliki nilai setinggi setelah sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga. Dalam teori harga biasanya dilakukan pada proses pembentukan harga, faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Selain itu juga mengkaji tentang adanya hubungan antara harga permintaan dan penawaran, serta bentuk pasar dan konsep elastisitas dari permintaan dan penawaran tersebut. Teori harga juga membahas tentang keseimbangan yang terjadi antara penjual dan pembeli, di mana keduanya akan melakukan proses tawar-menawar sampai tercapai suatu kesepakatan di harga tertentu. Next, ada yang kedua, teori produksi. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi tertentu. Analisis ini kemudian dilakukan pada semua hal yang berkaitan dengan biaya produksi barang dan jasa di pasaran. Kombinasi faktor yang terjadi dalam ekonomi mikro ini perlu ditentukan oleh produsen agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Next, ada yang ketiga, teori distribusi. Teori distribusi bertujuan untuk menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, dan besarnya bunga yang harus dibayar pada pemilik modal. Teori ini menjadi aktivitas penyalur produk dari produsen kepada konsumen akhir lewat saluran-saluran distribusi. Selanjutnya, yang keempat, teori konsumsi. Teori ini mengacu pada perilaku beragama konsumen dalam konteks untuk memenuhi suatu kebutuhan. Teori konsumsi juga akan membahas terjadinya kurva permintaan pasar yang dinilai sebagai turunan dari kurva permintaan individual customer demand. Selain itu juga membahas tentang terjadinya penurunan pada kurva yang bisa menggunakan pendekatan teori ini. Next, ada masalah ekonomi mikro. Yang pertama ada masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Faktor produksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan kebutuhan barang tersebut mengalami keterbatasan. Itulah sebabnya masyarakat menjadi kesulitan untuk memperoleh sebuah kebutuhan barang yang mereka inginkan. Akhirnya masyarakat membuat keputusan untuk memilih pilihan agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Next, selanjutnya yang kedua, kebutuhan masyarakat. Dalam ekonomi mikro pasti ada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat merupakan bentuk kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Umumnya adalah sebagai barang atau jasa yang diimpor dari luar negeri. Meskipun demikian, tetap yang paling banyak yang diproduksi di dalam negeri. Dalam teori ekonomi mikro menunjukkan keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa bisa dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, keinginan yang diikuti dengan kemampuan untuk membeli atau dinamakan permintaan efektif. Yang kedua, keinginan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Next, selanjutnya ada contoh ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah salah satu bentuk contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminati dan kemampuan untuk membeli bagi konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Saat ada permintaan, ketika harga barang atau jasa semakin tinggi, maka akan semakin turun jumlah permintaan itu pada barang atau jasa. Sebaiknya, jika harga barang atau jasa semakin menurun, maka semakin tinggi permintaan pembeli pada barang atau jasa. Next, yang kedua, yaitu ada penawaran. Selain permintaan, ada penawaran yang juga menjadi contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual
atau ditawarkan kepada pihak konsumen dengan tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen, di mana semakin tinggi harga maka semakin naik pula jumlah penawarannya. Sebaliknya, jika harga semakin menurun maka jumlah barang atau jumlah yang ditawarkan juga semakin rendah. Yang ketiga, ada perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen juga menjadi contoh dalam ekonomi mikro yang menunjukkan aktivitas dan proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan tertentu. Next, selanjutnya yang keempat, harga. Harga tentu menjadi bagian dari ekonomi mikro karena memiliki hubungan dengan suatu nilai barang. Harga adalah unsur bauran di pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Fungsi harga dalam teori ekonomi mikro adalah alat ukur yang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa. Jadi, saat harga ditentukan, itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kurva permintaan dan penawaran, dan juga biaya yang bisa terus mengalami perubahan. Selanjutnya, yang kelima, biaya dalam. Biaya dalam adalah pengorbanan yang digunakan perusahaan atau individu untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Biaya dalam ini dapat memengaruhi perubahan harga, contohnya biaya bahan baku yang tinggi menyebabkan kenaikan harga produk itu sendiri. Biaya ini juga bisa disebut dengan istilah cost karena dikeluarkan untuk output sesuai target yang dicapai. Next, yang terakhir yaitu keenam, pasar. Pasar adalah tempat terjadinya aktivitas jual beli, yakni mempertemukan mereka untuk memperoleh kesepakatan jual beli. Pasar kemudian tidak hanya diartikan sebagai bentuk fisik saja, melainkan bisa berbentuk lebih luas, seperti marketplace atau aktivitas jual beli secara online menggunakan internet.